Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah lumpuh tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak mengutamakan Yerusalem lebih daripada segala sukacitaku. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan dan mengerti pengajaran di dalamnya dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 137 ini merupakan mazmur historis karena berkaitan dengan kondisi bangsa Israel, khususnya dari kerajaan Yehuda yang sedang berada di negeri pembuangan di Babel. Mazmur ini bisa disebut sebagai pengungkapan duka cita para tawanan di Babel tersebut. Matthew Henry mengungkapkan bahwa ada beragam mazmur yang diperkirakan ditulis pada masa-masa akhir dari jemaat atau umat orang Yahudi ketika nubuatan mulai surut dan karya-karya perjanjian lama hendak ditutup. Walaupun ada beragam, tidak ada satupun dari mazmur-mazmur tersebut yang tampak begitu jelas ditulis di masa itu selain mazmur ini. Mazmur ini dituliskan ketika umat Allah ditawan di Babel dan dihina oleh para penindas yang angkuh. Mungkin mazmur ini digubah menjelang masa akhir penawanan mereka. Sebab kini mereka melihat kebinasaan Babel sudah semakin mendekat, yang berarti kebebasan bagi mereka. Mazmur ini bernada sendu, sebuah ratapan. Dalam terjemahan Septuaginta, mazmur ini sebagai salah satu ratapan Yeremia dan memperkirakan bahwa dialah, yaitu Nabi Yeremia yang menuliskannya. Ada 3 bagian dari pembacaan kita hari ini. Bagian pertama itu ayat 1 dan 2 tentang para tawanan yang sedang bersedih ketika mereka melihat hari-hari mereka di Babel. Bagian kedua ayat 3 sampai 4, mereka tidak dapat memuaskan keinginan para penindas mereka yang sombong itu. Bagian yang ketiga ayat 5 sampai 6, mereka tidak dapat melupakan Yerusalem. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika menyanyikan mazmur ini menurut Matthew Henry, kita harus tergugah oleh persoalan yang dihadapi konteks kita sebagai gereja, terutama gereja yang sedang tertindas. Kita harus selalu mengingat duka lara umat Allah dalam hati kita, menghiburkan diri kita dengan keselamatan yang akan menghampiri kita, dan juga kebinasaan yang akan menimpa para musuh kita. Akan tetapi kita juga harus dengan seksama menghindari permusuhan pribadi dan tidak mencemari persembahan kita dengan ragi kejahatan. Mari kita perhatikan bagian demi bagian dari Mazmur 137 ini, ayat 1 sampai 6. Yang perlu kita perhatikan adalah pertama, sikap tubuh yang menunjukkan duka, baik di dalam hati maupun tubuh mereka dan jiwa mereka. Mereka ada di tepi sungai-sungai Babel, sebuah negeri yang asing, jauh dari tanah kelahiran mereka, tanah perjanjian. Di sana mereka digiring sebagai tawanan perang. Jadi mereka sedang berada dalam kondisi ditindas dan sedang duduk di pinggiran sungai yang ada di Babel. Mereka memandang ke Yerusalem. Di sanalah mereka duduk untuk menumpahkan segala kesedihan dengan mencurahkan segenap kesengsaraan mereka.
Tentu ini sebuah perenungan bagi kita. Ketika kita menghadapi penindasan, kesulitan, kita perlu retreat di tempat tersendiri, menumpahkan rasa sedih, bermohon belas kasihan Tuhan, dan meminta Tuhan menolong. Tetapi juga pada saat yang sama, pemazmur mengungkapkan kepada kita bagaimana mereka mengenang kondisi mereka waktu di Sion. Kenangan itu membuat air mata mereka bercucuran, dan tangisan tiba-tiba bisa pecah, sebagaimana seringkali dipicu oleh masalah yang tiba-tiba menimpa kita. Kita mungkin saat merenung, melihat kesulitan dan kesusahan hidup kita, sambil duduk menangis, kita mengingat masa di mana Tuhan menyatakan kebaikannya dan menyatakan segala pemeliharaannya. Mengingat kesengsaraan itulah mereka mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Selain itu, kalau diperhatikan di ayat 2, mereka menanggalkan alat-alat musik mereka. Ketika mereka ditawan, mereka meninggalkan alat-alat musik seperti kecapi yang dipakai sebagai hiburan, kecapi yang pernah dipakai mereka untuk memuji Allah. Mereka menyimpan itu dan mengingat bagaimana menggunakan alat-alat musik sebagai sarana untuk mengucap syukur kepada Allah. Nyanyian ratapan dari kesedihan yang mendalam, dengan bunyi-bunyi kecapi, suara yang sedih dari dalam hati keluar dengan ungkapan yang sesungguhnya. Mengapa? Karena siksaan para musuh terhadap mereka ketika keadaan mereka begitu menyedihkan. Para musuh bukan hanya membawa mereka dari negeri perjanjian ke Babel, tetapi para musuh menawan mereka, menyiksa mereka, merampas sampai tidak ada yang tersisa, sehingga makin menambah penderitaan. Dan dalam situasi seperti itu, pemazmur mengungkapkan bagaimana mereka menyampaikan kesusahan hati mereka. Karena di tengah penderitaan seperti itu, ternyata para musuh meminta supaya umat Allah ini memperdengarkan nyanyian sukacita. Ini tentu merupakan tindakan yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Bahkan seorang musuh pun jika ia sedang merana haruslah dikasihani dan bukannya diinjak-injak. Dalam kondisi teraniaya diminta bersukacita dengan terpaksa. Bahkan tindakan ini bisa disebut tindakan yang bejat. Karena mereka mau mendengar umat Allah menyanyikan lagu sukacita yang dari Sion, dari tempat umat Allah memuji Tuhan, umat Allah menghormati Allah. Tetapi mereka ini menyanyikan lagu-lagu itu, dan musuh mentertawakan mereka, mentertawakan keruntuhannya. Tidak mudah menanggung itu semua, perlu kesabaran, karena ini siksaan bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada batin mereka. Karena itu mereka menggantungkan kecapi mereka dan tidak mau memainkannya lagi. Karena begitu menyedihkan dan mengerikan perasaan mereka. Kasih sayang yang terus-menerus mereka rasakan bagi kota Yerusalem, kota ibadah, sekalipun mereka kini berada di Babel, itulah yang menguatkan mereka menghadapi ejekan, siksaan, dan segala kemungkinan mereka menjalani kehidupan yang sangat tragis seperti itu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa yang harus kita pelajari dari bagian ini untuk kita renungkan dalam penerapannya dalam hidup kita? Tentu kita harus perhatikan hal-hal berikut ini. Hal-hal yang pertama, ini kan berbicara tentang iman yang mereka jalani, yang bertahan dalam pembuangan. Mazmur ini membuka gambaran bagi kita, gambaran emosional dari para pengungsi Israel. Kehilangan tempat ibadah dan identitas teologis melahirkan duka terdalam. Ini mungkin bisa kita alami juga. Kalau kita menyaksikan banyak gereja ditutup, tidak diberi izin untuk beribadah orang Kristen di negeri mayoritas ini, kita mungkin mengalami
krisis identitas teologis, dan itu mendukakan hati. Menyentuh inti relasi kita dengan Tuhan Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa iman yang bertahan ketika struktur keagamaan runtuh, melambangkan janji dan kehadiran Allah di tengah umatnya. Memori yang baik dapat menjadi benteng pertahanan rohani dalam masa krisis. Ingatlah Tuhan memelihara hidup kita dan menjaga kita sehingga iman kita tetap ada dan kuat. Di sisi lain, musik yang biasanya merupakan sarana untuk persembahan syukur menjadi simbol kedukaan mendalam, sehingga mereka tidak mau menggunakannya. Tindakan menggantung kecapi, menurut Matthew Henry, tidak dapat dipaksakan ketika hati sedang dilanda kesedihan rohani yang benar. Pujian yang sejati membutuhkan keutuhan jiwa. Bagaimana mungkin orang yang mengalami derita, fisik maupun mental, menyembah dengan pujian, seraya masih diejek, dihina, sehingga pujian itu seperti formalitas kosong. Kita tidak seperti itu lagi. Saudara, ketika kita memuji Tuhan, janganlah pujian itu menjadi formalitas kosong yang tidak sungguh-sungguh keluar dari dalam hati. Dan kalau kita perhatikan situasi saat itu, bagi umat Allah, kita juga bisa memperhatikan bagaimana saat ini lagu-lagu pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan ternyata menjadi hiburan bagi para penindas. Sementara sekarang, kita sering mengeksploitasi puji-pujian kepada Tuhan, bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi untuk menghibur orang lain, untuk mencari keuntungan. Disinilah kita diajak untuk memikirkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Johannes Calvin, bahwa permintaan para penawan, orang-orang dunia, orang-orang jahat itu, bersifat mengejek dan bertujuan menghina Allah sekaligus umatnya. Sehingga orang percaya harus membedakan antara pujian sejati dan permintaan profan dunia yang merendahkan ibadah. Tindakan menolak menyanyi di Babel adalah bentuk kesetiaan kepada kekudusan Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan konteks kita saat ini, ada banyak orang memakai puji-pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, justru tidak lagi membedakan antara itu pujian kepada Tuhan atau hiburan, permintaan dunia. Sehingga sebenarnya itu dapat merendahkan ibadah. Dan justru di situ terjadi penghinaan kepada Allah. Dari Mazmur 137 ini, ayat 4 khususnya, ibadah tidak dapat dipisahkan dari konteks kehadiran Allah dan komunitas perjanjian. Karena itu penyembahan bukan sekedar penampilan musik, tetapi relasi yang berakar dalam ketaatan. Ayat ini mengajarkan kepada kita tidak boleh membiarkan identitas peribadatan diperalat oleh budaya penindas. Sehingga kita tetap mempertahankan kemurnian ibadah menjadi bentuk perlawanan spiritual. Identitas rohani menjadi garis besar yang tidak dapat dinegosiasikan. Kita telusuri lagi Mazmur 137 ayat 5-6. Di mana pemazmur menyatakan bahwa jika ia melupakan Yerusalem, maka tangannya menjadi kering dan lidahnya melekat pada langit-langit mulut. Pernyataan ini mencerminkan kesungguhan hati untuk mempertahankan memori suci meski berada dalam tekanan pembuangan. Dalam hal ini, saudara, ini bukan sekedar romantisme, tetapi tindakan teologis yang menegaskan komitmen terhadap perjanjian Allah. Sion bukan hanya lokasi geografis, melainkan pusat identitas rohani Israel. Pemazmur menutup bagian ini dengan komitmen bahwa Yerusalem harus ditempatkan di puncak sukacita. Artinya pusat kehidupan umat Allah adalah ibadah, bukan kondisi sosial politik mereka. Sukacita tertinggi mereka bukan berasal dari keadaan, tetapi dari janji Allah yang hadir dalam hidup mereka. Menurut Calvin, bukti bahwa persekutuan dengan Allah adalah harta yang jauh melampaui kenyamanan duniawi, sehingga umat Allah harus mempertahankannya sekalipun hidup di tengah ketidakadilan. Iman yang murni tetap melekat pada Allah meski dunia berusaha merampas sukacita itu. Karena itu, saudara, mari kita coba implementasikan bagian ini.
Penyembahan di tengah dunia yang sering menuntut kompromi, baik melalui tekanan budaya, komersialisasi ibadah, maupun sekularisasi. Ibadah tidak boleh direduksi menjadi hiburan atau konsumsi publik, tetapi harus tetap menjadi ungkapan ketaatan kepada Allah. Pada teks ini, sekalipun kita berada dalam tekanan sosial, intoleransi, atau marginalisasi, kita harus mengingat terus di dalam hati pikiran kita karya Allah dan identitas kekristenan menjadi kekuatan untuk bertahan tanpa kehilangan harapan. Ketekunan dalam memelihara identitas bentuk perlawanan damai namun konsisten. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus, untuk memastikan bahwa Yerusalem rohani yaitu Kristus dan karya keselamatannya tetap menjadi pusat sukacita dan fondasi hidup kita, kita dipanggil untuk melayani, bersaksi, berdoa dengan setia, meski kondisi sosial politik sering tidak mendukung. Kiranya renungan refleksi yang saya sampaikan menolong saudara sekalian untuk memperhatikan kembali, menata ulang kembali ibadah yang kita lakukan, persekutuan yang kita lakukan, pujian yang kita lakukan kepada Tuhan Allah dalam penyembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.